Kok makin Indonesia merdeka 75 tahun kok makin rusak pemikiran. Seolah-olah orang Islam ini serakah, mengambil hak orang, mau menang sendiri. Oleh karena itulah Allah memperingatkan kepada kita, pegangi agama ini, hiduplah dengan cara Islam, matilah dengan cara Islam. Selenggarakan mayat orang yang sudah mati dengan cara agama Islam. Jadi Islam itu dipakai ketika hidup, ketika hampir mati, dan ketika setelah mati. Betapa hebatnya. Dan seragam seluruh dunia. Tak ada agama sesempurna ini. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridai Allah adalah Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini hari agama sudah disempurnakan untukmu, kata Allah. Sempurna. Jangan merasa ada kekurangan pada agama. Hari ini orang Islam kalau beribadah dibiarkan. Dan orang mengatakan kita harus bersyukur di Indonesia zaman sekarang ini ibadah boleh. Kalau cuma ibadah penjajah Belanda pun boleh. Berapa banyak Belanda bangun masjid? Di Medan Sultan Maimun itu masjid terbaik seluruh Indonesia yang bangun penjajah Belanda. Masjid Sultan Tanjung Pura Langkat, penjajah Belanda yang bangun. Nggak pernah Belanda mau larang orang beribadah. Mau puasa dihitungkannya waktu, pakainya meriamnya untuk mengingatkan besok mulai 1 Ramadan. Mau naik haji disediakan Belanda kapal. Disediakannya kapal untuk naik haji orang Indonesia. Zaman penjajahan Belanda disediakannya paspor dari negara Hindia Belanda boleh naik haji. Nggak ada Belanda melarang ibadah. Kok hari ini dikasih ibadah udah bangga. Belanda yang dilarangnya selain ibadah, muamalat dilarangnya. Cara Islam, bank hanya satu, Bank Jawa, Javas Bank. Sistem riba. Tidak ada bank nasional yang Islam. Selama Bung Karno jadi presiden, tidak ada satupun bank Islam berdiri. Terpikir pun enggak untuk membuat bank halal. Zaman Pak Harto barulah berdiri tahun 94 dengan keputusan Presiden Soeharto atas permohonan atau permintaan dari Majelis Ulama Indonesia dengan Ketua ICMI Kiai Haji Hasan Basri dengan almarhum Profesor Dr. Habibie. Diizinkanlah membuat bank Islam pertama tahun 94, Bank Muamalat, tanpa undang-undang negara, pakai Kepres Presiden Soeharto. Barulah tahun 2003 kita membuat undang-undang perbankan syariah, undang-undang negara Republik Indonesia perbankan syariah. Barulah di mana-mana ada sekarang bank syariah. Tahun 2003 merdeka, tahun 1945, berapa puluh tahun kita baru bisa bermuamalat cara Islam. Susah, padahal kita 230 juta orang Islam, 90% orang Islam. Untuk bermuamalat gade-menggade cara Islam aja susah. Pernikahan, nikah talak rujuk dulu diurus oleh pemerintah Belanda. Bapaknya Buya Hamka, salah satu Karim Amrullah, Haji Karim Amrullah, itu ketua kepala jawatan agama di Sumatera Barat. Zaman penjajah pun diurus. Zaman Republik Indonesia diurus dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Nikah talak rujuk diurus oleh Kementerian Agama. Maka dibuatlah Pengadilan Agama Islam. Sekarang mau digugat, kenapa di Kementerian Agama hanya ngurus agama Islam? Saya bukan Menteri Agama Islam, Menteri semua agama. Nggak ngerti sejarah ini orang. Kementerian Agama berdiri untuk memenuhi keperluan orang Islam. Karena pada tanggal 18 Agustus ketika Undang-Undang Dasar 45 diresmikan sebagai Undang-Undang Dasar, pembukaan pada Piagam Jakarta dibuang 7 kata. Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dibuang. 7 kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dibuang. Maka panitia PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ada ulama situ, Bapak Gus Dur Wahid Hasyim Asy'ari, ada di situ Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, ulama-ulama.
Mereka berkata, kalau dibuang 7 kata itu apa balasan untuk orang Islam? Sebab agama Islam ini, orang Islam gak bisa hidup tanpa negara. Ada banyak aturan syariat Islam yang diatur oleh negara. Misalnya menikah. Perempuan yang tidak punya wali, karena sebatang kara dia, atau baru masuk Islam sendirian, kalau dia mau menikah, yang boleh jadi walinya adalah pemerintah. As-sultanu waliyun liman la waliyalaha. Ini hadis Ibnu Majah sahih. Pemerintah adalah wali bagi wanita Islam yang tidak punya wali kalau mau menikah. Nah, siapa yang jadi walinya? Pemerintah siapa? Kementerian Pertanian? Dinas Peternakan? Siapa? Maka akhirnya diputuskanlah Kementerian Agama mengurus keperluan orang Islam dan menjadi wali hakim. Makanya kepala Kementerian Agama nggak boleh perempuan. KUA kecamatan, Kemenak kabupaten, kota, Kementerian Agama provinsi, Menteri Agama, mana pernah perempuan? Walaupun di Universitas Islam Negeri banyak perempuan profesor doktor golongan 4D, 4E, nggak boleh jadi kepala kantor agama. Kenapa? Karena secara tidak tertulis, tapi dipahamkan oleh seluruh bangsa Indonesia, kepala Kementerian Agama merangkap wali hakim bagi wanita yang tidak punya wali. Jadi memang mengurus agama Islam. Sekolah zaman Belanda hanya mengurus sekolah-sekolah sekuler, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi sejak zaman Belanda kita punya sekolah agama, pesantren. Setelah merdeka, pesantren tidak diurus negara. Tidak boleh jadi pegawai negeri, tamatan sekolah agama. Tidak ada. Nggak boleh kuliah di kedokteran, tamatan sekolah agama. Jadi tentara nggak boleh, karena ijazahnya tidak diakui. Selama 20 tahun merdeka zaman Bung Karno tetap jalan terus. Tidak boleh tamatan sekolah agama dari pegawai negeri. Akhirnya setelah zaman Pak Harto Orde Baru, para ulama jumpa dengan Pak Harto. Bagaimana ini tamatan sekolah agama nggak bisa jadi pegawai negeri? Yang boleh jadi pegawai negeri hanya sekolah-sekolah sekuler. Sementara sekolah agama ini diurus oleh Kementerian Agama saja. Akhirnya dibuatlah SKB 3 menteri. Dibuatlah madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Taman aliyah boleh masuk akabri, taman aliyah boleh masuk kedokteran, taman aliyah boleh masuk pertanian, boleh jadi pegawai negeri. Taman aliyah golongan 2A, tamatan ibtidaiyah golongan 1A. Itu telah setelah Indonesia merdeka berapa puluh tahun. Sampai sekarang sekolah agama Islam saja yang diurus oleh Kementerian Agama. Sekolah agama Kristen, Tarakanita, Kanisius, tidak diurus oleh Kementerian Agama. Mereka diurus oleh Kementerian Pedanka. Tiba-tiba dibilang Kementerian Agama hanya mengurus orang Islam, tidak boleh, harus mengurus semuanya. Siapa bilang? Lain agama kalau mau nikah dicatat di catatan sipil, dinas catatan sipil. Orang Islam kalau mau nikah dicatat di kantor urusan agama, Kementerian Agama. Orang lain Islam kalau mau bercerai, bercerai di pengadilan negeri. Orang Islam kalau mau bercerai di pengadilan agama Islam. Bagi warisan orang selain Islam di pengadilan negeri dibagi rata. Sementara orang Islam kalau berbagi warisan, dibagi warisan di pengadilan agama Islam dengan sistem syariat Islam. Perempuan dapat separuh bagian dari anak laki-laki. Hentikan pemikiran mau membersihkan Kementerian Agama dari urusan-urusan Islam. 97% urusan di Kementerian Agama itu adalah urusan agama Islam. Hanya dalam perkembangannya, kemudian Orde Baru zaman Pak Harto membuat Dirjen Agama Kristen, Dirjen Agama Hindu, supaya mereka bisa mengurus bantuan keuangan dari negara. Tapi urusan agama mereka mau nikah, mau cerai, mau bagi warisan, mau ziarah ke Bethlehem, nggak diurusi oleh Kementerian Agama. Orang Islam mau umrah diurusin Kementerian Agama. Mau naik haji, pasportnya bukan dari imigrasi,
pasportnya dari Kementerian Agama, buku nikahnya dari Kementerian Agama. Gereja-gereja sertifikat hak miliknya dikeluarkan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Masjid, pesantren, ibtidaiyah, apa sekolah-sekolah itu sertifikatnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama, sertifikat wakaf namanya. Kok makin Indonesia merdeka 75 tahun kok makin rusak pemikiran. Seolah-olah orang Islam ini serakah, mengambil hak orang, mau menang sendiri. Kita bukan orang serakah, kita diatur Allah dan Rasulnya. Kita taat dengan undang-undang negara. Kenapa orang Islam istimewa? Karena Islam punya aturan yang tidak ada agama lain mengaturnya. Apa boleh orang Islam menjalankan syariat Islam 100%? Dijamin oleh negara. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Dijamin oleh negara. Tidak boleh dilarang perempuan pakai cadar. Tidak boleh dilarang pegawai negeri pakai jubah, pakai serban, pakai jenggot, pakai celana cingkrang. Dijamin oleh negara. Sebab celana di atas mata kaki itu sunnah Nabi juga, ada hadisnya. Pakai jenggot sunnah Nabi, pakai serban jubah sunnah Nabi. Saya menghimbau, berhentilah mulut kita menghina sunnah-sunnah Nabi. Ada yang mengatakan jubah, serban, jenggot bukan urusan Nabi, itu urusan Arab. Pakaian jubahnya ada di Quran. Anak Nabi Yakub namanya Israel. Nabi Yakub itu digelar Israel, orang yang berjalan malam. Punya anak 12. Satu di antara anaknya Nabi Yusuf dibuang saudara-saudaranya, dibeli oleh musafir, diambil musafir, dijual di Mesir, dibeli raja Mesir Kitfir, dipelihara jadi budak. Karena cantik, ganteng, pandai membaca menulis, akhirnya dimerdekakan, dijadikan anak angkat. Ketika beliau remaja, tampannya bukan main. Istri Kitfir kepingin berzina dengan Nabi Yusuf. Sudah dibawa ke kamar, sudah dikunci pintu jendela. Nabi Yusuf diajak berzina. Burhan yang ada di dada Nabi Yusuf tak mau menerima. Tak pantas menzinahi wanita. Kalau mau kawin, kawin aja, nikah. Kenapa harus berzina? Apalagi ini istri majikan yang begitu baik. Maka Nabi Yusuf lari ke pintu, dikejar oleh wanita ini. Robeklah jubah Nabi Yusuf sebelah belakang. Begitu sampai pintu, suami perempuan itu sudah berdiri depan pintu dengan seorang hakim. Disuruh adili, siapa yang salah, istriku atau Nabi Yusuf? Kata istrinya, Nabi Yusuf yang salah. Kata Nabi Yusuf, bukan aku yang salah. Akhirnya apa kata hakim itu? In kana qamisuhu qudda min kubul fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Andai kata jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, qamisuhu, gamisnya, jubahnya robek sebelah depan, istrimu yang betul, Nabi Yusuf yang salah. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau jubah Nabi Yusuf robek sebelah belakang, fakadzabat, istrimu dusta, Nabi Yusuf yang jujur. Ayat surah Yusuf ini menjelaskan Nabi Yusuf itu walaupun orang Israel pakai jubah. Jubah ini bukan pakaian Arab. Ini ada di Quran, ada di hadis. Kana ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Hadis Tirmidzi hasan sahih. Dari berapa banyak baju zaman itu, yang paling dicintai Nabi adalah baju jubah. Banyak baju model waktu itu, ada baju Romawi, ada baju Parsi, ada baju Ethiopia, ada baju Madinah, ada baju Yaman, ada baju India. Kan orang itu naik haji semua tiap tahun. Sejak zaman Nabi Ibrahim manusia naik haji. Guru Nanak, nabinya orang Sikh India, 4 kali naik haji sebelum Nabi Muhammad lahir. Tentu dia pakaian India. Tapi yang dipilih Nabi gamis. Alhamdulillah, selain orang Israel pakai jubah, Nabi pakai jubah, ulama-ulama pendiri negara ini pakai jubah, orang Cina pakai jubah.
Saya pulang ke Cina, lihat foto-foto kakek-kakek saya di Cina pakai jubah. Di filmnya pun pakai jubah. Hentikan menghina syariat Islam. Kita tidak pakai jubah tidak haram, sebab jubah tidak wajib. Tapi kalau ada yang pakai jubah serban, pakai cadar, kenapa kita harus menghinanya? Kan ada dalam hadis-hadis. Pakai jenggot. Jenggot tidak wajib dalam mazhab Syafi'i. Wajib dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i jenggot tidak wajib. Tidak berdosa orang tidak berjenggot dalam mazhab Syafi'i. Tapi menghina jenggot, ketika tahu dia jenggot itu sunnah Nabi, murtad dari Islam. Tidak boleh menghina sunnah Nabi.